Smart Clickers di 26 September 2022 adalah tepat diperingati 10 tahun dari Larasdikdudi. Seperti apa, atau mungkin Smart Clickers ada yang masih belum mengerti Larasdikdudi itu seperti apa sih, kegiatannya apa aja, keuntungannya apa kalau misalnya sudah bergabung, dan banyak hal lagi yang perlu kita tahu juga. Di studio sudah ada dua bapak-bapak perwakilan dari Larasdikdudi, Pak Zainuddin. Pak Betul ya? Zainuddin. Kalau Pak Zainuddin dari mana boleh tahu? Dari LKP IP Erlangga Surabaya. Oke, Pak Yuda. Kalau Pak Yuda? Saya dari ITS Surabaya. Dari ITS Surabaya. Kalau bergabung sendiri di Larasdikdudi sendiri, kalau Pak Zain udah berapa lama, Pak? Saya dari dengan beliau ini sejak awal berdirinya. Okay. Dari kita 11 lembaga yang diundang beliau, termasuk saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yuda. Awalnya tuh baru hitungannya, berarti anggotanya dari Larasdikdudi ini baru hitungan belasan gitu ya Pak Zain? Waktu pembentukan itu pertama. Ya, pembentukan didatangi dari Kementerian Kemendikbud, itu ada 11 lembaga yang isinya ada SMK, perguruan tinggi, sama LKP, nah itu diundang bersebelas di sana pendirian pembentukan untuk Larasdikdudi. Oke, jadi bersebelas di awal itu sudah termasuk Pak Yuda dan Pak Zainuddin ketemu dari awal begitu ceritanya ya. Oke, sebenarnya siapa sih yang boleh bergabung Pak Yuda di Larasdikdudi ini? Jadi forum Larasdikdudi itu kan sebetulnya bahasa mudahnya adalah forum link and match, Mbak. Link and match itu berarti yang di dalamnya ada dunia pendidikan dan dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan, usaha, dan industri. Ya. Jadi dua ini harapannya digabungkan menjadi satu untuk sinkron agar pergerakannya, aktivitasnya sinkron. Dalam hal ini kita terutama mengurusi masalah kalau bahasa kami supply and demand tenaga kerja. Supply and demand tenaga kerja. Jadi lembaga pendidikan itu bagian yang memproduksi lah, istilahnya para tenaga kerja, sedangkan dunia usaha, dunia industri yang menerima. Nah, di tengah itu penengah ya, media ya, antara. Di tengah itu sebetulnya ada lagi ibu bapak dari instansi pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan juga dinas-dinas lain yang terkait. Jadi, bisa ya, jadi kalau kita sebut gampangnya adalah ABG, Akademik, Bisnis, dan Government. Mantap. Ini istilah baru ini. Istilah baru. Kalau udah di 10 tahunnya ini Pak Zain ya kan, Forum Larasdikdudi ini udah 10 tahun terbentuk gitu. Total anggotanya yang sudah bergabung berapa lembaga atau berapa ini? Kalau semua yang terdaftar ya sekitar 90-an Pak ya. Oh, sudah 90-an kah? Jumlah lembaga sudah 90-an ya. Dari semua dari unsur tadi, pendidikan, dan ada Budi, dan juga pemerintah. Iya, pemerintah juga turut juga di dalamnya ya. Nah, untuk kita bicara tentang benefit atau mungkin manfaat ketika sudah bergabung di Forum Larasdikdudi, saya yakin pasti banyak manfaatnya. Mungkin dari masing-masing lembaga, nanti Pak Yuda sendiri seperti apa sih yang sudah dirasakan manfaatnya, Pak Zain sendiri seperti apa. Mungkin dari Pak Yuda dulu, boleh kira-kira apa Pak yang sudah dirasakan? Wow, ternyata 10 tahun bergabung di Forum Larasdikdudi ini memberikan dampak yang luar biasa seperti apa nih? Ya, jadi kami teringat almarhum Bapak Sugiono berpesan, jangan sampai forum ini seperti manuk geladik cucuke biru. Cakep. Setelah sebentar Pak Yuda. Pak Sugiono ini mohon maaf siapakah? Dulu salah satu pendiri kita. Jadi beliau dari pendirinya SMK sudah almarhum ya. Pengawas di Dinas Pendidikan. Terakhir Surabaya. Pemerintah lah kan. Dari pemerintah. Bagaimana tadi? Jadi setelah dilantik ojo terus turu. Ojo terus turu. Terus lapo? Ini harus
mau nanti tujuh apa? Jadi apa? Selesai nanti harus berjuang. Oh betul, mari dilantik aja tuh Rek, mari dilantik ya berjuang. Nah berjuangnya ini bareng-bareng, kolaborasi gitu ya. Oke, terus Pak Yuda, apa nih Pak Yuda? Sehingga akhirnya kita merasakan manfaatnya Mbak. Jadi paling tidak waktu itu kita punya komitmen untuk saling bertemu, berkunjung. Jadi dari dunia usaha, dunia industri, tahu sekolahan itu seperti apa secara langsung. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau sementara ini mungkin kita hanya dengar katanya, nah ini kita langsung bertemu. Tidak hanya wacana aja, tapi bisa wacana. Langsung tahu gitu ya Pak Yuda ya. Dan itu juga dilakukan secara efisien Mbak. Jadi artinya efisien, tidak harus perusahaan itu mendatangi satu-satu sekolah. Siap. Tapi begitu satu ketemu langsung satu Surabaya langsung waktu banyak itu. Sekolah. Dan sekarang satu Jawa Timur. Lingkupnya udah Jawa Timur ya Jawa sekarang Timur. Ya. Jadi termasuk yang kita update adalah berbagai informasi Pak Zen ya. Jadi informasi lapangan kerja, informasi bagaimana anak didik kita di magang, di lapangan praktek, seperti apa ya. Gitu ya. Jadi termasuk pembaruan atau update dari pihak pemerintah, misalnya kebijakan untuk tracer study atau penelusuran tamatan atau alumni, itu juga kalau ada update pasti kita saling saling memberi informasi. Ya efisiensi, efektif banget ya Pak Yuda ya. Sebenarnya bener sih, kalau misalnya butuh informasi tentang satu sekolah, misalnya tidak harus banyak sekolah, misalnya tidak harus datang satu persatu. Betul. Tidak repot, waktu juga tidak panjang, tapi bisa langsung dapat banyak sekali. Betul. Gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin manfaat yang sudah dirasakan secara Pak Yuda dari lembaga Pak Yuda ketika sudah bergabung di Forum Laras Dikdud ini? Ya, yang jelas Mbak, kalau manfaat persaudaraan pasti banyak. Jadi ketuk pintu SMK pasti dibukakan. Mantap ketuk ya. Pintu ITS langsung kita buka. Oke. Kunjungan ke perusahaan pun tidak terlalu rumit lah tidak istilahnya. Tidak ribet seperti dulu ya. Ya, karena kan kita sudah kenal. Jadi biasanya kan surat dulu Mbak. Ini sekarang orangnya dulu. Surat nyusul aja gitu ya. Nah kalau untuk perusahaan sendiri yang tergabung dari dunia industri sendiri sudah cukup banyak kah? Sudah cukup banyak. Jadi hampir setiap tahun itu paling tidak kita kunjungan perusahaan 4 perusahaan Mbak. Jadi kalau kali 10 kan udah sekitar 40 perusahaan yang kita kunjungi. Jadi memudahkan sekali sebenarnya kalau anak didiknya butuh magang. Betul. Atau syukur-syukur kalau misalnya nanti mau langsung kerja gitu ya. Oke, ini dari orang tua juga sangat merasakan manfaatnya sebenarnya ya Pak ya. Tidak hanya dari pihak guru-guru atau pengajarnya, para orang tua atau wali muridnya sendiri pun bisa mendapatkan manfaat itu ya. Jadi informasinya kan semakin cepat Mbak. Betul. Pergerakannya semakin cepat. Dan memang Surabaya ini dan Jawa Timur kan memang unik dalam artian orangnya ketika berbagi informasi itu tidak pakai hitung-hitungan. Maksudnya ini nanti kalau diambil yang lain gimana, nggak ada. Nggak ada gitu ya. Ternyata nggak ada. Ya sudah pakai bersama gitu. Oke. Kalau Pak Zen sendiri yang sudah dirasakan manfaatnya apa ini Pak Zen setelah bergabung dengan Laras Dikdud? Terima kasih Mbak Ivan ya, banyak sekali seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi ya. Di antara bagi pada anggota kan punya kebutuhan ya. Betul. Kalau kita lihat dari lembaga pendidikan itu kebutuhan yang didapatkan misalnya apa, membantu permagangan, mencari perusahaan, lowongan pekerjaan, informasi kurikulum dan sebagainya. Karena dalam studi ini sudah ada banyak perusahaan, banyak studi, maka lebih mudah kita untuk mendapatkan informasi dari perusahaan. Memudahkan untuk melihat langsung bagaimana kondisi itu perusahaan langsung. Bagi perusahaan juga sama, mereka perlu tenaga kerja, nggak perlu masang iklan dengan biaya yang mahal, mungkin perlu dengan cukup menginformasikan ke Laras Judi, sudah ada yang menawarkan ya, ini Pak saya punya lulusan ini, kalau mau silakan kita suruh ngelamar ke sana, itu antaranya. Jadi artinya banyak hal yang bermanfaat ya. Misalkan kita mau ke SMK, mau presentasi ke informasi program sekolah kursus ya, kita
mau kemana kita telepon aja, bisa nggak saya ke sana gitu, barangkali oh iya Pak silakan, kan lebih mudah daripada kita nggak kenal gitu ya. Betul, iya. Relasi ya, jadi relasi ya ini, termasuk yang bisa mempermulus semuanya. Ya, jadi betul-betul link and match-nya itu ya link ya match tadi. Nah, mungkin yang belum disampaikan beliau yang di luar tuh seperti ini. Kalau misalkan Pak Yuda mau beli mobil ya, andai kan beli mobil itu nggak kenal, harganya harga konsumen, diskonnya biasa. Betul sekali lah. Kalau udah kenal, diskonnya kenal, bisa. Apa langsung pimpinannya beda kok. Diskon. Saya tahu ini arahnya. Diskon dari apa namanya dari. Tapi emang bener. Marketing paling cuma ada cashback sekian formalitas juta. aja lah, tapi itu udah tadi yang direktur diskonnya besar udah megang kepalanya gitu ya, dari bawah dapat diskonnya mungkin 10% aja, itu semua orang bisa aja dapat segitu. Tapi kalau sudah kenal sama ininya bisa lipat 2 kali. Nah itu di antara yang lain-lain ya. Di samping itu juga, ya kita juga kunjungan ke banyak perusahaan. Nah, pernah juga kita kalau sebagai dari pendidikan, menurut kita aja pernah Pak ya di Mibro Dara itu kita ngajak murid saya ke perusahaan. Jadi siswa langsung tahu, oh ini loh kerjanya ini loh begini. proses ininya seperti apa gitu ya. Jadi lebih enak ya sebenarnya untuk semua itu tadi dari murid-muridnya. Dan mungkin sebagai seandainya saya murid begitu ya, mungkin saya juga akan lebih ada wacana dan juga lebih terarah gitu loh. Kalau misalnya ternyata saya maunya seperti ini, nanti perusahaannya seperti apa yang ingin saya dapatkan, atau saya ingin bekerja atau magang di perusahaan seperti apa, sudah bisa langsung gitu, enak dan ya juga begitu ya. Semangat motivasi peserta itu kan meningkat. Begini ya, saya begini maka motivasi mereka akan meningkat untuk mengejar cita-citanya. Karena melihat secara langsung, tidak hanya gambaran aja. Kalau dulu mungkin istilahnya wacana aja gitu ya. Dan artinya apakah ini Forum Laras Dudi di tahun ke-10 terbentuknya ini masih memberi kesempatan dan peluang untuk perusahaan-perusahaan atau mungkin lembaga-lembaga lain untuk masih terus bergabung, atau sudah banyak nih? Masih ya? Masih boleh ya? Apakah hanya di wilayah Jawa Timur aja atau seperti apa ini Pak Yuda? Jadi sebetulnya waktu itu bersamaan dengan kita Mbak, ada 13 provinsi yang dibentuk oleh kementerian. Cuman memang gaungnya yang masih berkelanjutan seperti Surabaya dan Jawa Timur ternyata hanya kita saja. Yang lain kami belum mendengar perkembangannya. Itu jadi problemnya. Di seluruh Indonesia Mbak ya, ada 13 atau berapa tadi disampaikan. Dan juga yang sampai sekarang masih berlink and match ini ya Surabaya Jawa Timur ini yang masih makin besar, makin selalu mengadakan informasi kepada para anggota-anggotanya itu. Ada target nggak sih di tahun ke-10 ini Pak Yuda dari Forum Laras Dudi ini, misalnya ini agenda atau mungkin target yang harus dicapai misalnya? Iya, jadi dulu kan di awal perluasan dari Surabaya ke Jawa Timur Mbak ya. Kemudian sebetulnya ada concern yang agak besar, artinya beberapa bidang itu kan jumlah lulusannya banyak. Betul. Dan jumlah lulusan banyak itu terindikasi kompetisinya semakin ketat. Ya, setuju. Nah, itu sebetulnya yang mungkin menjadi concern terutama di era Pak Iksir sekarang. Jadi bagaimana kita bisa membangun misalnya kompetensi pariwisata itu lebih, kalau istilah saya sih bahasa Jawanya dolable Mbak. Apa itu? Bisa ditolak. Dolable ya. Dolable. Ternyata tidak hanya Instagramable aja, dolable. Aduh. Ya. Saya mikir keras, lebih ini saya yang nggak update atau ini ternyata gabungan bahasa lama dicampur menjadi kepada bahasa baru. Keren ya, dolable ya, dolable. Oke. Jadi artinya juga bagi perusahaan kan kadang-kadang bukan masalah wawasan yang kurang, mungkin beliau sibuk dengan urusan bisnis masing-masing, sehingga Pak saya itu kalau nyari kriya kayu biasanya di Jawa Tengah, ternyata Surabaya ada. Kriya kulit juga ternyata di Surabaya ada. Termasuk misalnya kalau bidang perhotelan, saya SMK, kursus, universitas mana aja sih yang menyediakan tenaga-tenaganya, karena kan kalau di kita perhotelan kan tumbuh
pesat ya, akomodasi itu. Termasuk kawasan-kawasan wisata sekarang juga lagi berkembang. Sebetulnya itu sangat membantu untuk penyerapan lulusan-lulusan yang pariwisata dan teman-temannya itu Mbak yang ini. Dan makanan sekarang itu juga. Kenapa makanan? Banyak kuliner. Oh iya, bisa itu ya. Potensi juga besar ya di situ ya. Pak Zen ya. Jadi kuliner itu kemarin juga jadi concern dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya juga. Jadi memang kan bisnis kita yang paling besar sebetulnya kalau diakui ya itu kuliner ya. Jadi mengakomodir kebutuhan kuliner yang pokok dan juga yang tambahan-tambahan itu kan juga potensi uangnya besar sekali Pak. Betul. Jadi di tahun ke-10 ini harapannya adalah semakin banyak lagi yang bergabung ya, supaya bisa lebih berkolaborasi dengan baik lagi, bisa semakin saling berkembang gitu ya, Pak Zen ya, Pak Yuda ya. Dan saling lebih bermanfaat sesama lagi anggota dan masyarakat. Oke, amin. Karena memang kalau dipikir-pikir nih, kalau kita evaluasi memang tidak hanya 1-2 pihak saja yang diuntungkan atau merasakan manfaatnya, tapi hampir semuanya ya, banyak sekali. Bahkan ini juga saya rasa kabar yang sangat baik sekali untuk para orang tua supaya juga lebih bersemangat menyekolahkan anaknya. Terlebih untuk murid-murid atau adik-adik nih saya sebutnya ya, adik-adik juga harus lebih bersemangat lagi untuk belajarnya karena ternyata sudah sangat dipersiapkan, sudah sangat diperhatikan dari sisi pendidikannya, dari masa depannya ini kira-kira nanti kamu bisa cocok kerja di mana, sudah dilatih, sudah dikenalkan lebih awal gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan semua saling sadar, semua saling merasa mendapatkan manfaatnya, akhirnya semakin banyak yang berkolaborasi dan semakin memberikan berkah semuanya ya. Amin. Pak Zen terima kasih ya. Sama-sama. Pak Yuda juga terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Forum Laras Dikdudi juga semakin bersinar, semakin memberikan semakin yes. Oke, semakin bersinar, semakin memberikan semakin banyak sekali manfaatnya dan semakin valuable. Mantap. Oke, terima kasih. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.